Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tarbiyah yakni Dr. Ahmad Humaydi MPD. Yang saya hormati Kaprodi Pendidikan Agama Islam yakni Ibu Gustiana Arisanti MPD. Dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Mafudot yakni Ustadz Muhammad Solihin MPD. Jadi langsung saja, yaitu yang pertama iman dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pengantin malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Quran Surah Al-Imran ayat 190. Kedua yaitu iman dalam hadis, yaitu al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu. Artinya yaitu iman adalah perkataan dan amalan, bisa bertambah dan berkurang. Diriwayatkan oleh anaknya Abdullah dalam kitab As-Sunnah. Terus yang ketiga yakni Islam dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya yaitu hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 208. Yang nomor 4, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Aku telah ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Yang nomor 5 yaitu wa innaka la'alla khalqin adim. Yang artinya dan sesungguhnya engkau berbudi pengerti yang luhur. Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Terus Islam dalam hadis innama bu'itsu li utammima shalihan akhlaqi. Artinya yaitu sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad Bukhari. Terus salat dalam Al-Qur'an wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya yaitu dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Yaitu Quran Surah An-Nur ayat 56. Terus salat dalam hadis inna sholatal qa'idi 'ala tasfi min sholatil qa'im. Artinya sesungguhnya salatnya orang yang duduk ini pahalanya separuh dari orang yang berdiri. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Terus puasa dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya ayat tentang puasa ini memiliki arti, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Selanjutnya yaitu puasa dalam hadis. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu man taqaddama min dambihi. Artinya yaitu Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya
yang telah lalu. Muttafaqin alaih. Terus haji dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumatun fama fardha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidalan fil hajj. Artinya yaitu musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh maka tidak boleh rafas, berbuat fasik dan berbantah-bantah di dalam masa mengerjakan haji. Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Haji dalam hadis. Anna nasamin ahli nahdin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa waqifun bi arafatan fasa'alu fa'amran nabiy sallallahu alaihi wasallam munadiyan fanadal hajju arafah man ja'a lailatan jam'i qabla tulu'il fajri faqad adra'al hajj. Jadi artinya bahwa orang-orang Najd telah datang kepada Rasulullah SAW sewaktu sedang wukuf di padang Arafah. Mereka bertanya kepada beliau, maka beliau terus menyuruh orang supaya mengumumkan haji itu Arafah. Artinya yang terpenting urusan haji ialah hadir di Arafah. Barang siapa yang datang pada malam sebelum terbit fajar, sesungguhnya ia telah mendapatkan waktu yang sah. Hadis riwayat 5 orang ahli hadis. Haid dan nifas dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adam fa'tazilun nasa fil mahdi wa la taqrabuhunna hatta yadhurna fa idza tatahharna fa'atuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya mereka bertanya kepada Muhammad tentang haid. Katakanlah darah haid itu adalah kotoran. Maka menjauhlah kalian dari istri kalian di tempat keluarnya haid. Dan janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Jika mereka telah bersuci, maka datangilah, campurilah mereka sesaat dengan cara yang telah diperintahkan Allah kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Haid dan nifas dalam hadis, yaitu isna'u kulla syai'in illan nikah, ya, artinya kerjakan semua sesuatu tatkala haid kecuali nikah. Mungkin cukup sekian dari saya, Muhammad Rayhan Ramadan. Kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.